Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa kembali dengan Miss Esti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran pertama, kita akan membahas mengenai perilaku jujur dalam Islam. Mohon disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik anak-anak, pembelajaran agama Islam dengan materi perilaku jujur dalam Islam kita mulai ya. Nah, pertama adalah pengertian dan definisi jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur bermakna yang pertama, kesesuaian ucapan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan. Ketiga, bisa berarti ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, bisa berarti sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh dusta. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Setelah pengertian dan definisi jujur, kita masuk ke dalil tentang jujur. Kita lihat ya. Nah, dalil perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan sifat dari orang-orang mukmin. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Nah, kita baca untuk yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Wa ma baddalu tabdila. Yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Nah, kemudian untuk surat Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi liyajzillahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima, yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai dalil perilaku jujur yang tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Berikutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu macam-macam sifat jujur. Kita perhatikan ya. Nah, macam-macam sifat jujur dalam Islam. Di dalam agama Islam ada sifat-sifat jujur yang harus kita ketahui dan kita pahami, yaitu yang pertama adalah sidik al-qalbi. Yang kedua adalah sidik al-hadis. Yang ketiga adalah sidik al-amal. Yang keempat adalah sidik al-awad. Dan yang kelima adalah sidik al-hal. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu mengenai pengertian masing-masing dari sifat-sifat
sifat-sifat jujur yaitu sidik al-qalbi, al-hadis, al-amal, al-wad, dan al-hal. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah sidik al-qalbi. Apa itu sidik al-qalbi? Sidik mungkin itu yang bisa Miss sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan tersebut. Amal perbuatan haruslah didasari dengan niat yang baik, niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu sidik al-hadis. Sidik al-hadis berarti sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkan. Nah, umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga perkataannya. Kenapa? Karena perkataan yang harus diucapkan adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Karena kebohongan nanti akan menuntun ke dalam kebohongan-kebohongan yang lain. Ingat ya, untuk sidik al-hadis, dia adalah sifat jujur yang berdasarkan perkataan yang diucapkan, karena perkataan itu harus mengandung kebenaran, bukan kebohongan. Karena nanti kalau kita sudah terbiasa dengan kebohongan, maka akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sifat jujur yang ketiga, keempat, dan kelima. Perhatikan. Yang ketiga adalah sidik al-amal. Sidik al-amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatan. Jujur dalam melakukan suatu perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi. Orang yang jujur dalam melakukan amalan ataupun perbuatannya berarti tidak mempunyai riya dalam hatinya. Jadi tidak ada riya di dalam hatinya. Ia tidak akan mengharapkan pujian dari manusia, namun hanya berharap pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi dalam sidik al-amal ini yang kita harapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Paham ya? Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat adalah sidik al-wad. Sidik al-wad adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Tidak hanya janji kepada orang lain, tetapi juga janji kepada dirinya sendiri. Misal, jika seseorang mendapat harta dari segala jerih payahnya dan berjanji untuk memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan, maka itu termasuk dalam jujur untuk menepati janji. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sifat jujur yang terakhir. Apa ya sifat jujur yang terakhir? Kita buka. Yang terakhir adalah sidik al-hal. Nah, sidik al-hal adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Apa saja? Contoh nih, jujur dalam berpendapat, jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur jika diberikan amanat, dan tidak ada sifat iri ataupun dengki di dalam hatinya. Ketika seseorang berperilaku jujur baik dalam perkataan dan perbuatannya, maka akan ditunjukkan dalam jalan kebaikan. Nah, tadi adalah penjelasan dari Miss Esti mengenai macam-macam sifat jujur yang ada 5. Sudah paham ya?
Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu hikmah perilaku jujur. Apa sih hikmah-hikmah yang kita peroleh ketika kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Kita buka ya. Nah, hikmah perilaku jujur. Orang Muslim yang selalu berperilaku jujur akan diberikan hak-hak istimewa oleh Allah. Tidak hanya mendapatkan pahala untuk akhirat, tetapi juga ada balasan di dunia. Apa saja? Nah, antara lain hikmah dari memiliki sifat jujur adalah yang pertama, kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Itu otomatis ya. Nah, yang kedua, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Yang keempat, hidup lebih damai dan bahagia. Dan yang terakhir adalah kita bisa lebih percaya diri karena kita sudah jujur. Sekian ya. Jadi tadi adalah tentang perilaku jujur dalam Islam. Miss Esti sudah menjelaskan mengenai pengertian jujur, apa itu jujur, kemudian dalilnya di dalam Al-Quran itu sudah tertera jelas bahwa perilaku jujur itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 23-24. Kemudian ada macam-macam sifat jujur serta hikmah dari perilaku jujur. Mungkin itu yang bisa Miss sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.